Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaupun kita berada di pinggir sungai atau berada di pinggir laut, maka gunakan air untuk berwudu itu secukupnya. Padahal kalau kita katakan sungai itu ya tempat sumber air, sama juga laut sumber air. Tapi karena memang dalam Islam ini dianjurkan atau diperintahkan untuk apa? Untuk menggunakan segala sesuatu tidak berlebihan, maka kita diperintahkan untuk berwudu juga menggunakan air secukupnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, qala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda bil mud. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dengan satu mud. Mud itu apa? Inaun yusawi muka'abantul harfihi harafihi tis'ah fasilah istin cm takriban. Jadi satu mud itu seperti wadah yang panjangnya itu, panjang ke dalamnya seperti sekitar 9,2 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum bin-nayra. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di malam yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan yang sangat berbahagia seperti ini Allah senantiasa berikan kepada kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita istiqamah untuk bisa terus mengaji. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Berkah keluarga, berkah harta, berkah umur, semua Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dimuliakan para asatizah masyayikh yang hadir pada malam hari ini, buat berhormati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang hadir pada majelis ini. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan ngaji kita, yaitu tentang fikih. Dan pembahasan fikih yang kita baca pada kesempatan lalu sampai kepada sunnah-sunnah wudu. Hanya kita belum menyelesaikan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik pada malam hari ini kita akan selesaikan sunnah-sunnah wudu, kemudian akan kita sambung dengan makruh wudu. Apa saja yang dijadikan atau makruh dalam wudu itu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai sebutkan atau kita baca bahwa dalam berwudu itu ada beberapa sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan. Artinya ketika seorang itu mengerjakan sunnah ini, perbuatan ini, maka akan mendapatkan pahala. Tapi jika tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Kita sebutkan pada kesempatan yang lalu di antaranya adalah at-tasmiyatu fi ibtida'i, yaitu membaca bismillah ketika kita memulai wudu. Ketika membuka keran kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan sunnah yang baik untuk dikerjakan. Kemudian juga kita sebutkan ghuslul kaffaini salasan qabla idkhalihima al-ina', yaitu membasuh dua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah berwudu. Dan contohnya kalau kita berwudu menggunakan keran, maka juga dianjurkan untuk ketika membuka keran, maka disunnahkan untuk apa? Untuk membasuh tangan kita sampai pergelangan ini 3 kali. Itu Pak ya. Dan yang ketiga, isti'malu siwak, menggunakan siwak. Wa ghairihima. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima.
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqin ma'a kulli wudu'in. Kita sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Artinya kita diperintahkan, sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Dan pernah kita bahas bahwa siwak di sini bukan cuma sekedar menggunakan kayu arak, tapi dalam artian menggunakan kain-kain yang kasar atau yang kesat, mohon maaf. Kemudian menggunakan sikat gigi juga termasuk bagian dari siwak. Artinya membersihkan mulut sebelum kita berwudu termasuk bagian dari kesunahan. Kemudian juga kita sebutkan al-madmadatu wal istinsyaku bil yadil yumna wal istinsar bil yadil yusra. Kemudian sunnah juga apa itu? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur dalam kondisi yang puasa atau tidak berpuasa. Hanya disunahkan ketika kita berkumur-kumur dalam kondisi tidak berpuasa, sangat dikuatkan atau digoncangkan kumur-kumur itu. Tapi ketika seorang sedang berpuasa maka tidak boleh. Makruh hukumnya berkumur-kumur dengan sangat kuat ketika dalam kondisi berpuasa. Kemudian istinsyak, apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Nah, di sini antara sunnah berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung ini dijadikan satu. Oleh karena itu ada sebagian orang atau pendapat yang mengatakan bahwa boleh memasukkan satu air ke dalam mulut juga ke hidung, kemudian dengan tangan kirinya mengeluarkan air dari hidung tersebut. Atau juga boleh memisahkan kumur-kumur 3 kali sendiri selesai, kemudian baru memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Dimasukkan air, kemudian dengan tangan, kemudian tangan kiri mengeluarkan air tersebut. Itu disebut dengan istinsyak 3 kali. Dan selanjutnya kita bahas takhlil al-lihiyatul kassah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal, mungkin disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya agar apa? Agar air ketika berwudu itu sampai ke bawah mana? Ke bawah kulitnya, mengenai kulitnya semua. Jadi kalau kita mungkin di Indonesia nih Pak ya, jarang sekali memiliki jenggot tebal. Paling jenggot hanya ada sekitar 17 biji itu Pak ya. Nah, itu tidak perlu di sela-sela karena insya Allah air sudah mengalir. Dan yang ketujuh selanjutnya mashu jami' ra'si, menyapu atau mengusap semua kepala. Kalau mengusap sebagian kepala itu wajib, rukun. Tapi kalau mengusap semua kepala adalah sunnah. Dan kemarin kita jelaskan dalam rukun wudu ketika mengusap kepala ini, posisikan tangan, contohnya lekatkan jari telunjuk kanan dan kiri, kemudian letakkan ini jempol di pelipis, kemudian putarkan ke belakang sampai kemana? Sampai ke belakang. Nah, itu hitungan 1, 2, 3. Jadi kita semua diusapkan kepala itu dengan basuhan. Baik, kemudian yang ke-8 ini yang terakhir kemarin kita baca, takhlil ma baina asabi'il yadain wa rijlain bil ma, yaitu menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki dengan air. Amal yadan fa bitashbiki bainahuma. Nah, kalau jari tangan di sela-sela bagaimana? Boleh seperti ini. Boleh dengan tasbih. Tasbih itu apa? Menggabungkan antara jari kanan dengan jari kiri. Seperti contohnya ketika kita membasuh tangannya seperti tangan kanan, kemudian disapukan seperti ini. Nah, boleh diginikan seperti ini. Atau tangan kanan seperti ini. Nah, kemudian diusapkan dari atasnya juga boleh. Tangan kiri kembali, nah seperti ini. Nah, dari atas atau dari bawah juga boleh. Intinya kita menyela-nyela tasbih antara tangan kanan dengan tangan kiri. Wa amarijlan, sedangkan 2 kaki bagaimana menyela-nyelanya? Fa bi khinsiril yadil yusra, maka disunahkan dengan kelingking jari kiri. Jadi ketika kita mungkin dalam kondisi berwudu ketika membasuh kaki, maka disela-selakan di atasnya itu, di atas, dari atas tuh disela-selakan. So, mohon maaf, mungkin ini kan jari kaki, maka disela-selakan seperti ini. Oleh karena itu sebenarnya mungkin sebagian kita ketika menyela-nyela menggunakan tangan kiri, jari kelingking kiri ini agak sulit Pak ya dalam kondisi berdiri kalau berwudu. Oleh karena itu sebenarnya dalam berwudu ini disunahkan juga adabnya itu
dalam kondisi duduk supaya tidak repot. Makanya kalau sebagian masjid itu ada dipasang atau dibuat tempat duduk, itu pada dasarnya bukan untuk menghalangi, tidak, tapi karena memang anjuran atau adab ketika berwudu itu supaya kita dalam kondisi tenang, dalam kondisi santai seperti itu, agar sunnah-sunnah dalam agama dalam masalah berwudu ini bisa kita kerjakan. Kalau dalam kondisi berdiri mungkin menyela-nyela kelingking atau menyela-nyela jari kaki itu agak sulit. Bisa jadi jatuh di kamar mandi Pak ya, kepleset dan yang lainnya. Kenapa? Karena tujuannya untuk nyela-nyela itu agak repot. Ya Pak? Yang gemuk susah. Ya, yang gemuk susah itu. Baik. Yabda bi khinsir rijli al-yumna wa yakhtatimu bi khinsir rijli al-yusra. Nah, tadi ketika dia menyela-nyela maka dimulai dengan jari kelingking atau jari kaki kanan, ya, dari mulai kaki kanan terus sampai selesai di mana? Jari kaki kiri. An laqitin, dan ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar terhadap amalan ini. Baik, kita sambung pada malam hari ini di antara sunnah yang ke-9 yang dianjurkan oleh agama untuk mengerjakannya dalam berwudu. Apa itu? Maskul uzunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid ghairi ma'ir ra'si, yaitu menyapu atau mengusap dua telinga, baik yang luar ataupun yang dalam, dengan air yang baru, bukan dengan air usapan kepala, tidak. Jadi sunnahnya adalah menyapu telinga, mengusap telinga luar dan dalam, tapi dengan menggunakan air yang baru, bukan air basuhan atau usapan kepala itu. Oleh karena itu contohnya, dan ketika kita membasuh atau mengusap dua telinga ini, tidak kanan dulu baru kiri. Ketika kita mengusap dua telinga, bagian dalam dan luarnya itu bersamaan, supaya bersamaan. Maka bagaimana caranya? Masukkan telunjuk ke dalam telinga kita, ya, ke dalam telinga bagian dalam. Kemudian jempol itu memutarkan, saudara. Coba ya, jempol memutarkan. Jadi dimasukkan gini, 1, ambil air lagi, 2, ambil air lagi, 3. Dan tangan kita tidak mesti harus memasukkan air ke mana telinga. Itu cuma membasahkan saja sehingga dikatakan mengusap. Ada juga sebagian pendapat mengatakan bahwa ketika berwudu seperti ini, 1, kemudian diusapkan seperti itu. Jadi 1 diusapkan gitu. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa cukup membasahkan tangan kita, kemudian masukkan telunjuk dan jempol memutarkan dari bawah menuju ke atas seperti ini. Nah, itu ya. Dan sekali lagi bahwa tidak kanan dulu baru kiri, tapi ketika mengusap telinga ini bersamaan antara kanan dan kiri secara bersamaan, dan menggunakan air yang baru, 1 basuhan, ambil lagi 1 basuhan, selesai sampai 3 basuhan. Itu merupakan sunnah. Coba ya. Baik, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya, wa azunaihi, kemudian mengusap dua telinganya, zahirihima wa batinihima, telinga bagian dalam dan telinga bagian luar. Jadi kalau telinga bagian dalam jelas ini yang berada di dalam telinga kita, dan telinga bagian luar adalah ini, luar dari kuping telinga kita, daun telinga. Baik, kemudian selanjutnya ke-10, at-taslis fi jami'i faraidil wudu' wa sunanihi. Membasuh atau mengusap, menjadikan 3 kali pada semua fardu wudu dan sunnahnya. Jadi membasuh atau mengusap dengan basuhan 3 kali. Rawah Muslim, riwayat Imam Muslim, Ana Utsman radhiyallahu anhu qala, bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian summa tawadda'a salasan. Kemudian Utsman memperlihatkan bagaimana dia berwudu, dia membasuh dan mengusap 3 kali. Pak ya.
Oleh karena itu, kalau membasuh sekali hukumnya wajib rukun. Membasuh 3 kali adalah sunnah. Tapi jika seorang itu menyengaja membasuh hanya 2 kali, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka terhadap yang ganjil-ganjil. Nah, bagaimana dengan membasuh 4 kali? Sama juga. Membasuh 4 kali hukumnya juga makruh. Kenapa? Melebihi dari kadar sunnah itu. Oleh karena itu, contohnya ketika kita membasuh anggota tubuh tertentu, anggota wudu, contohnya membasuh tangan, basuh tangan, ternyata basuhan pertama itu belum sempurna, maka sempurnakan dengan basuhan kedua, dan itu dianggap masih satu basuhan, tuh Pak ya. Nah, atau contohnya kita sudah membasuh basuhan pertama sempurna, itu sempurna, kemudian masuk basuhan kedua sempurna, selesai, masuk basuhan ketiga, ternyata basuhan ketiga air mati, coba ya, berarti belum sampai semua anggota tubuh kita atau anggota tangan kita itu ketika membasuh tangan sempurna, maka datangkan basuhan yang keempat jika ada air. Tapi disunahkan untuk mengganjilkan. Sudah datang keempat, maka sempurnakan dengan basuhan yang kelima. Kenapa? Karena Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Jadi basuhan keempat itu untuk menyempurnakan basuhan sunnah yang ketiga. Tapi karena dia kondisinya 4, masih genap, maka datangkan atau buat basuhan yang kelima. Itu Pak ya. Jadi intinya tidak boleh kita mengurangi basuhan. 1 adalah wajib, sedangkan 2 kalau disengaja tidak mau melaksanakan basuhan ketiga, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sudah 3 sempurna, kemudian ditambahkan basuhan yang keempat, kita anggap bahwa itu lebih bersih lagi, lebih sempurna lagi, ternyata tidak. Itu termasuk bagian dari berlebih-lebihan dalam menggunakan air, dan itu makruh. Maka sempurnakan dengan basuhan yang kelima agar menjadi bagian dari kesunahan itu juga. Tapi intinya bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 3 kali. Baik, selanjutnya yang ke-11, termasuk bagian dari sunnah wudu, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini, yaitu mendahulukan bagian yang kanan kemudian baru yang kiri dalam membasuh tangan dan kaki. Jadi ketika membasuh tangan dan kaki disunahkan untuk mendahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, lantas bagaimana Ustaz kalau contohnya dibalik, kiri dahulu baru kanan? Sah wudunya, tapi hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena khilaful aula, menyalahi hal-hal yang baik. Kita dalam Islam dianjurkan untuk memulai segala sesuatu atau mengerjakan kebaikan-kebaikan itu dengan tangan kanan. Sedangkan hal-hal yang mungkin dianggap buruk seperti istinja itu menggunakan tangan kiri. Oleh karena itu dalam berwudu ini juga, karena ini baik, kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Dalam 2 basuhan, apa itu? Ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Tapi ketika tadi menyapu telinga, tidak. Ketika menyapu telinga, maka bersamaan antara kanan dengan kiri. Tidak kiri duluan, tidak kanan duluan, baru kiri itu Pak ya. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum," Nabi mengatakan, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan yang kanan. Jadi kalau kita berwudu mulai dengan yang kanan. Wa dalla 'ala dzalika ahadits sabiq fi faraidil wudu. Baik, jadi itu yang ke-11, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian sunnah yang ke-12, ad-dalku, menggosok-gosok. Jadi menggosok-gosok seperti ini Pak ya. Itu termasuk bagian dari sunnah. Wa huwa imrarul yadi 'ala al-udwi 'inda ghuslihi, yaitu mengusap-ngusapkan tangan di anggota yang kita basuh. Contohnya ketika membasuh tangan itu Pak ya, maka tangan kita ini diusap-usapkan seperti ini.
Tapi bagaimana contohnya kalau kita berwudu cuma lewatkan saja keran, kita buka, kemudian tangan kita gini-ginikan, itu sah-sah saja seperti itu. Yang penting air merata kemana? Ke bagian anggota wudu itu. Tapi menjadi kesunahan apabila air itu jatuh ke anggota tubuh kita, anggota tangan kita ini, kemudian kita usap-usapkan dengan tangan kiri. Itu menjadi lebih afdal. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, faja'ala yaqul hakadha. Lalu beliau mengatakan hakadha, yadluku. Beliau memberikan petunjuk atau mencontohkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memijat-mijat atau menggosok-gosok tangannya ketika beliau berwudu. Baik, jadi itu yang ke-12. Disunahkan baik tangan atau kaki, maka disunahkan untuk apa? Untuk menggosok-gosoknya. Sama juga ketika wajah. Wajah itu juga kita disunahkan untuk apa? Untuk meratakan air ke seluruh wajah kita dengan menggunakan dua tangan kita atau satu tangan. Itu Pak ya. Baik, yang ke-13, al-muwalatu, beriringan. Artinya tidak memiliki jeda antara satu basuhan, satu rukun wudu ke rukun wudu yang lain, tidak ada jeda. Ay ghusl a'dha' bitatabu' min ghairi inqita', yaitu membasuh anggota wudu dengan secara beriringan tanpa ada pemisah atau terputus. Bihaitsu yaghsilul 'udwu as-tsani qabla an yajifa al-awwal. Di mana seorang yang berwudu itu membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Jadi ukurannya adalah kering, Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ketika seorang berwudu ya, tiba-tiba ketika sudah membasuh wajah, berdering HP itu Pak ya. Terima HP dulu tuh. Assalamualaikum seperti itu. Kemudian ngobrol lama sampai sekitar 15 menit, 20 menit, ternyata basuhan selanjutnya atau basuhan tangannya itu, wajahnya ketika setelah dibasuh itu kering. Nah, bagaimana itu? Maka dia harus mengulang wuduknya dari pertama. Kenapa? Karena sudah kering basuhan itu, maka sudah dianggap bahwa wuduknya itu sudah belum selesai dan batal. Maka harus diulang lagi dari pertama. Tidak boleh. Nah, tapi kalau contohnya ketika sudah berbicara membasuh wajah, tapi belum kering wuduk itu, belum kering, masih ada basah, maka silahkan lanjutkan wudhu itu dengan membasuh anggota wudhu yang lain. Itu Pak ya. Jadi tidak boleh itu Bapak. Contohnya Bapak berwudhu ya, capek itu kan, merokok lagi gitu Pak ya. Setelah membasuh tangan, merokok dulu, itu tidak boleh Bapak. Intinya berwudhu itu selesaikan semuanya, baru kita beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Disebut dengan apa? Muwalah. Baik. Dan yang ke-14, italatul ghurrati wa tahjil, yaitu memanjangkan basuhan tangan dan basuhan wajah dengan tangan. Artinya ketika seorang itu berwudu, ketika dia membasuh wajah, maka lebihkan basuhan Bapak Ibu. Contohnya kemarin kita jelaskan batasan wajah mana yang wajib dibasuh, antara melintang, vertikal dan horizontal, yaitu dari kalau melintang kuping kanan sampai kuping kiri. Kemudian dari atas tempat biasa tumbuh rambut sampai bagian bawah dagu kita. Nah, bagaimana sunnahnya? Sunnahnya dilebihkan dari batasan-batasan itu. Kenapa? Itu disebut dengan ghurrah. Ghurrah itu apa? Cahaya. Yang nanti insya Allah akan membedakan antara umat Islam dengan orang non-Muslim adalah ghurrah itu. Cahaya yang menyala itu, yang bersinar itu kapan? Ketika nanti hari kiamat. Kemudian tahjil itu apa? Ketika seorang membasuh tangan, maka kita kan sudah tahu antara batasan siku itu. Ketika seorang membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Tapi kan karena siku itu tidak memiliki batas yang jelas, maka kita diperintahkan untuk melebihkan basuhan itu, minimal sampai kepada pergelangan tangan kita itu. Tidak mesti sampai ke atas sekali Bapak ya. Tapi yang penting melebihkan dari batas siku itu. Itu disebut dengan apa? Tahjil. Dan sama juga itu yang akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Intinya di antara sunnah Nabi SAW mengatakan gitu ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min amsalil wudu. Sungguhnya umatku pada hari kiamat nanti mereka itu
akan diseru, dipanggil, dan kondisi wajah mereka itu bercahaya, begitu juga tangan mereka itu bercahaya, min atharil wudu, dikarenakan bekas air wudu. Faman istata'a minkum an yutina burratahu falyaf'al. Siapa-siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan apa? Memanjangkan basuhan di wajahnya, maka kerjakanlah. Nah, ini termasuk juga bagian dari motivasi kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga wudu. Ketika wudu batal, maka wudu kembali. Wudu batal, wudu kembali. Itu Pak ya. Baik. Baik, selanjutnya sunnah yang ke-15, al-i'tidal bil ma' duna sarafin aw taqtirin. Ya, menggunakan air dengan sedang, tidak berlebihan. Ya, atau tidak apa kalau bahasa kita muncrat-muncrat lah itu Pak ya, tidak terlalu apa menyembur-nyembur seperti itu. Ya, artinya ketika kita berwudu itu, contohnya kalau kita berwudu menggunakan keran, maka buka keran itu secukupnya. Maka pernah kita bahas dalam beberapa pembahasan dalam majelis ini juga bahwa kita dianjurkan untuk apa? Untuk menggunakan air secukupnya itu. Di antaranya apa? Buka keran itu ketika berwudu itu ya dengan secukupnya. Jangan dibukakan dengan full sehingga air itu akan mengocor sangat banyak sekali. Padahal kita tidak butuh ketika berwudu itu dengan menggunakan air yang sangat banyak itu. Dengan air yang mungkin kita buka sedikit saja, mungkin sepertiga atau seperempat dari besar keran itu, maka air itu akan mengalir secukupnya dan kita bisa menggunakan wudu dengan menggunakan air tersebut. Jadi tidak mesti harus ketika dibuka malah terkadang kalau kita air sangat deras sekali berwudu itu air itu akan muncrat ya, akan berserakan dan seluruh baju kita atau pakaian kita akan basah. Jadi walaupun dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaupun kita berada di pinggir sungai atau berada di pinggir laut, maka gunakan air untuk berwudu itu secukupnya. Padahal kalau kita katakan sungai itu ya tempat sumber air, sama juga laut sumber air. Tapi karena memang dalam Islam ini dianjurkan atau diperintahkan untuk apa? Untuk menggunakan segala sesuatu tidak berlebihan, maka kita diperintahkan untuk berwudu juga menggunakan air secukupnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, qala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda bil mud. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dengan satu mud. Mud itu apa? Inaun yusawi muka'abantul harfihi harafihi tis'a fasila istin cm takriban. Jadi satu mud itu seperti wadah yang panjangnya itu, panjang ke dalamnya seperti sekitar 9,2 cm. Jadi kalau kita katakan contohnya Pak, Nabi berwudu dengan satu gelas atau satu cangkir, satu wadah yang panjangnya itu kita anggap kedalamannya itu sekitar 9,2 cm. Kira-kira ini berapa nih Pak? Kalau botol ini? Ini berapa ini? 25. Mungkin kita katakan setengah dari ini 9,2 cm. Nabi berwudu menggunakan cukup. Ya, kenapa? Karena bisa jadi wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menggunakan berwudu dengan hal yang wajib-wajib saja, rukun saja, itu banyak. Tapi intinya kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu itu. Apalagi kalau kita menggunakan gayung, gitu ya. Kadang-kadang gayung ambil air sor, gitu ya. Padahal kalau di beberapa negara-negara yang krisis air itu, masya Allah, air sangat sulit sekali. Atau kita katakanlah contohnya di rumah kita, mesin air rusak, tidak ada simpanan air, gitu. Itu terasa sulit sekali kita untuk mendapatkan air. Ya, di rumah saya pernah contohnya ketika mesin air mati, tidak ada tandon air, sedangkan air di ember atau di bak mandi sudah habis. Nah itu kita akan sulit. Bagaimana? Sedangkan sumur bor.
Atau kita contohnya PDAM, banyak PDAM, PAM gitu. Dan air mati, maka akan terasa sulit sekali kita terhadap kebutuhan air itu. Oleh karena itu, di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Baik, yang ke-16 sunnahnya adalah istiqbalul qiblati 'indal wudu. Menghadap kiblat ketika berwudu. Jadi disunahkan untuk menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Kenapa? Li'annaha asyraful jihad. Karena kiblat itu merupakan arah yang paling mulia. Dan yang ke-17 kita selesaikan, alla yatakallam asna'al wudu. Tidak boleh berbicara ketika berwudu. Jadi jangan ngobrol, Pak ya. Kadang-kadang sebagian kita ada wudu itu ngobrol ya. Apa tadi malam bola yang menang apa, seperti itu kan, kanan kiri, oh yang menang ini, seperti itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Itu termasuk bagian dari hal yang dimakruhkan. Kenapa? Karena dia menentang atau berlawanan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan ittiba'an, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak berwudu dengan berbicara. Dan yang terakhir, at-tasyahhud 'inda al-intihai minal wudu wa du'a, yaitu kita mengucapkan syahadat ketika selesai dari wudu kemudian berdoa. Apa itu? Di antara doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu ya. Waj'alni min ibadikas shalihin, itu boleh. Atau kalau ditambahkannya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga boleh. Karena memang ada banyak riwayat atau banyak versi yang menjelaskan tentang bagaimana bacaan doa setelah kita melaksanakan wudu. Inilah 18 sunnah-sunnah wudu yang mungkin selama ini sudah kita laksanakan. Ini hanya sekedar murojaah, mengulang apa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya ini semua sunnah dan baik untuk dikerjakan. Itu Pak ya. Baik, ini ya, adik-adiknya pun semangat ini ya. Ayo coba kita ngaji sama-sama nih, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang menjadi bagian dari makruh wudu. Selain ini insyaallah jika ada kita selesaikan, jika ada hal-hal yang diskusikan, baru insyaallah kita akan diskusikan. Baik. Selanjutnya yang menjadi bagian dari makruh wudu, artinya tidak boleh atau sebaiknya jangan dikerjakan ketika kita melaksanakan wudu itu. Kenapa? Karena kalau dikerjakan maka menjadi makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita lihat apa saja yang menjadi makruh wudu itu. Wa yukrahu fil wudu al-umurut taliyah. Hal-hal yang menjadi kemakruhan dalam wudu beberapa hal. Pertama di antaranya al-israf fil ma' wa taqtir fih. Itu seperti tadi, berlebihan dalam menggunakan air dan memercik-mercikkannya. Artinya air itu sangat apa ya? Kita katakan seperti apa? Berhamburan, seperti itu, berhamburan, yang mubazir. Li'anna dzalika khilafus sunnah. Karena hal seperti ini bertentangan dengan sunnah. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Wal israf huwa tajawuz 'anil i'tidal al-ma'ruf wal ma'ruf. Berlebih-lebihan itu melampaui batas. Contohnya, kita bisa menggunakan air yang sederhana, sedang-sedang saja dalam berwudu, tapi kita berlebihan dalam menggunakan air, maka disebut dengan israf. Walaupun nanti di sini ada pembahasan, ulama mengatakan bahwa beda antara israf dengan mubazir. Apa itu? Kalau israf berlebih-lebihan, artinya menggunakan sesuatu itu bukan untuk kemaksiatan. Contoh tadi, kita bisa berwudu dengan menggunakan air 1 gayung, contohnya. Tapi kita ternyata ketika berwudu menggunakan air lebih dari 1 gayung, 1 ember.
dan selebihnya kita buang. Artinya dalam membasuh itu banyak sekali air yang terbuang. Itu disebut dengan israf. Tapi kalau mubazir, yaitu apa? Menggunakan sesuatu berlebihan bukan untuk ibadah, tapi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Contohnya apa yang kita katakan? Contohnya kita menggunakan air untuk apa, Pak? Untuk maksiat, untuk memberikan apa? Kita mengambil air kemudian untuk diberikan kepada orang yang ahli maksiat, itu tidak boleh. Atau contohnya kita makan satu piring, nauzubillahi min zalik. Nah, kemudian dengan makanan tersebut dilaksanakan untuk berbuat maksiat. Nah, itu tidak boleh. Itu disebut dengan mubazir. Mubazir itu jadi berlebihan tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau israf tidak, dia berlebihan tapi dalam ranah yang masih diperbolehkan oleh agama. Walaupun dalam masyarakat kita ini terkadang masih kebalik. Segala sesuatu yang berlebihan lantas kita sebut semuanya adalah mubazir, tidak. Padahal mubazir itu adalah berlebihan dalam melakukan maksiat, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik. Jadi ini tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fi at-tahuri wa du'a." Nabi mengatakan bahwa sungguhnya nanti akan ada dari golongan umat ini sekelompok orang ya'taduna, mereka berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Artinya, kenapa? Karena mereka contohnya ada sebagian orang, saya pernah mengalami beberapa pengalaman, memiliki teman-teman yang mereka itu sangat ketika berwudu itu sangat berlebihan. Ketika membasuh bagian wudu itu kalau tidak sampai air mengocor seperti itu tidak dianggap sah, Pak. Nah, itu disebut dengan was-was. Dan bisa jadi yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang was-was. Artinya ketika mereka membasuh wajah belum sampai sempurna sekali, mereka meyakini bahwa kalau tidak sampai digosok-gosokkan dengan sangat sekali maka tidak sempurna. Gitu ya. Sampai ketika berwudu di atas wastafel itu bawahnya itu banjir, basah semua. Itu termasuk bagian dari was-was. Dan tidak boleh. Kita harus menghindari dari was-was tersebut. Baik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan nanti ada termasuk dari umatku itu orang-orang yang mereka berlebihan dalam berdoa. Contohnya bagaimana? Yaitu an yas'al asya' makhsusah bi sifatin muayyanah. Ketika berdoa itu meminta sesuatu secara eksplisit atau secara spesifik. Contohnya, ya Allah, berilah hamba ini pakaian yang warnanya merah, kemudian terbuat dari kain ini, gitu kira-kira seperti itu. Itu termasuk orang-orang yang berlebihan dalam berdoa. Ya Allah, berilah hambamu ini rumah, ya 4 kamar, 2 kamar mandi, kira-kira seperti itu. Nah, itu termasuk bagian meminta kepada Allah secara berlebihan, gitu ya. Padahal kalau dia minta, ya Allah, berilah hamba nikmat dalam apapun itu, ya Allah akan beri. Dia mengatakan ini termasuk orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Baik, kemudian yang kedua, di antara hal yang makruh dalam berwudu, taqdimul yadil yusra 'ala al-yumna. Mendahulukan tangan kiri ketimbang tangan kanan. Ya, dalam membasuh tangan. Kemudian juga mendahulukan kaki kiri ketimbang kaki kanan dalam basuhan. Artinya membalikkan itu adalah makruh. Lianna hadza ala khilafi ma marra bil fi'l sallallahu alaihi wasallam. Jelas karena ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan, mencontohkan mengerjakan apapun dengan kanan dahulu. Baik, yang ketiga yang termasuk bagian makruh at-tanshifu bimindilin illa li'uzrin, yaitu mengelap air wudu itu dengan handuk atau dengan tisu, ya, kecuali jika ada uzur maka tidak mengapa.
Tapi kalau tidak ada uzur, contohnya air wudhu yang berada di wajah kita, di tangan kita, itu dimakruhkan kalau kita lap. Tapi kalau contohnya ada luka di tangan, atau contohnya, mohon maaf, kalau terkadang kita memakai pakaian warna putih, terkadang kan kalau basah terus itu akan ada tai lalatnya dan yang kira-kira seperti itu ya. Nah itu tidak mengapa. Tapi intinya bahwa uzur yang mungkin bisa dikatakan dalam agama adalah uzur-uzur apa? Kabardin syadid. Nah itu jika dingin sekali, contoh Bapak Ibu ya sedang berada di Brastagi berwudu itu ya, berwudu. Nah itu kan di sana kondisi dingin, maka boleh dilap. Au harin yu'zi ma'ahu baqa'il ma'al utwi, atau terkadang kondisi yang sangat panas sekali, itu kalau masih ada bekas-bekas air di anggota tubuh kita ketika bekas berwudu itu, maka bisa jadi itu akan sangat kering dan menjadikan panas, itu membuat kulit rusak, maka boleh dilap. Au khawfi najasatin au ghabariha, atau kalau tidak dilap, contohnya tidak dilap bekas air wudu itu, contoh kita bekerja di daerah-daerah yang banyak debunya, debu. Contohnya kerja mana di kilang padi, Pak ya. Di kilang padi itu kan banyak bekas debu-debu itu. Kalau kita berwudu, contohnya tidak masuk ke dalam kilang padi itu, bisa jadi air itu, debu itu akan lengket kemana? Ke wajah kita atau ke badan kita. Maka itu termasuk bagian yang boleh dilap atau dikeringkan dengan menggunakan tisu atau menggunakan handuk. Tapi dalam kondisi yang normal, ketika kita di rumah contohnya berwudu, akan pergi ke masjid gitu, maka sebaiknya jangan dikeringkan. Kenapa? Tadi itu termasuk bagian dari burhan muhajjalin yang akan menjadikan cahaya pada hari kiamat nanti adalah air wudu yang masih tersisa di mana bekas-bekas air wudu yang ada di anggota tubuh kita. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, annahu utiya Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu Sallallahu Alaihi Wasallam utiya bimindil, falam yamassa. Dulu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berwudu, Nabi diberikan handuk, tapi Nabi tidak mengusapkan, tidak mengeringkan bekas air wudu itu dengan handuk tersebut. Artinya bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeringkan atau tidak mengelap bekas air wudunya, maka itu merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umatnya tidak mengerjakan apa yang tidak dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang selanjutnya yang kelima, termasuk bagian makruh dalam berwudu, darbul wajhi bil ma, li'anna zalika yunafi takrimahu. Yaitu memukul wajah dengan air. Artinya contohnya kita berwudu, kita tampung air itu di bawah keran, kemudian dilemparkan kemana? Ke wajah kita. Atau kita menggunakan gayung, kemudian kita lemparkan kemana? Ke wajah kita. Itu termasuk bagian dari makruh wudu, betul Pak ya? Itu kan sangar sekali kalau wudu seperti itu Pak ya. Jadi tidak mencerminkan penghormatan terhadap wajah yang Allah ciptakan untuk kita. Itu dalam berwudu itu ya kita diminta untuk santai, untuk slow, untuk biasa, tidak dilemparkan air. Atau kadang-kadang ada orang yang melemparkan sebenarnya tampung dilemparkan secara kuat kemana? Ke wajahnya. Itu makruh dalam berwudu. Baik, yang kelima, az-ziyadatu ala salasin yaqinan bil ghusli aw fil mashi. Menambahkan basuhan atau sapuan lebih dari 3 kali. Kalau dia sudah yakin bahwa basuhan 1, 2, 3 itu sudah sempurna, maka kalau ditambahkan lagi yang keempat, maka itu makruh. Atau an-naqs anha, atau mengurangi seperti kita katakan tadi. Ya, kalau mengurangi juga maka termasuk bagian dari yang makruh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tawadda'a salasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah beliau berwudu 3 kali, Nabi mengatakan hakaza al wudu, seperti inilah wudu itu. Artinya basuh 3 kali. Faman zada ala hada, kata Nabi, siapa-siapa yang berlebihan atau melebihkan basuhan atau sapuan dari 3 kali,
au naqasa atau menguranginya, faqad asaa wa zalama. Maka orang tersebut adalah orang yang orang yang berbuat keburukan, wa zalama, dan dia orang yang zalim. Jelas, karena kalau kita katakan zalim itu dalam bahasa agama lawan dari adil, ya. Kalau adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu definisi adil. Contohnya ketika seorang berwudu, maka yang dianjurkan adalah 3 kali. Itu yang sesuai. Tapi kalau dia lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali, maka tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka disebut orang yang zalim. Dia melebihkan atau dia mengurangkan. Baik, waqala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu', innahu sahih. Ini merupakan pendapat yang benar. Wa ma'nu anna man i'taqada anna sunnata aktsar min salasin aw aqall minha faqad asaa wa zalama li'annahu qad khalafa as-sunnata allati sannaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan bahwa siapa-siapa yang meyakini bahwa sunnah, kesunahan itu lebih dari 3. Jadi contoh kita mengatakan kalau 3 kali kan bagus, berarti 4 kali, 5 kali itu lebih bagus karena lebih banyak, gitu ya. Faqad asaa wa zalama. Sungguh orang tersebutlah sudah salah paham dan dia termasuk orang yang zalim. Kenapa? Karena hal itu bertentangan dengan sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yang keenam, al-isti'anatu biman yaghsilu lahu a'dha'ahu min ghairi uzrin. Yang keenam termasuk bagian dari makruh, ya. Apa itu? Meminta bantuan kepada orang lain untuk menyiramkan air ke basuhan atau ke anggota wudhu dirinya tanpa ada uzur. Contoh, saya meminta bantuan kepada tetangga atau kepada orang di samping saya ketika berwudu, tolonglah siramkan tanganku gitu ketika berwudu. Nah, kalau tidak ada uzur, tidak ada sakit atau apapun, maka tidak boleh, makruh. Jadi kalau contoh kita tidak bisa menggunakan, contohnya kita tidak ada tangan kiri, contoh tidak ada, tangan kiri tidak ada, maka boleh untuk meminta bantuan orang lain. Itu ada uzur. Kalau tidak ada uzur tidak boleh. Li'anna fihi naw'an min at-takabbur al-munafil 'ubudiyah. Karena ketika seorang itu berwudu minta bantuan kepada orang lain contohnya tanpa ada uzur, di sini sebutkan itu merupakan bentuk kesombongan. Ngapain kita berwudu minta bantuan sama orang lain, Pak ya? Nah, diwudukan oleh orang lain nanti. Kapan, Pak? Ketika kita sudah mati gitu. Kalau masih bisa berwudu sendiri, maka ya kita dianjurkan untuk berwudu dengan sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Dan yang terakhir ini, al-mubalaghatu fil madmadati, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Wal istinsyaq, kemudian memasukkan air, berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke hidung bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau berkumur-kumur ketika berpuasa itu tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Sama juga memasukkan air ke dalam hidung tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan ketika berpuasa. Kenapa? Khasyata an yasbiqahul ma' ila halqihi fayafsuda saumahu. Fayafsuda saumahu. Dikhawatirkan air itu akan masuk ke dalam tenggorokannya sehingga puasanya itu rusak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan silahkan berlebih-lebihanlah kalian dalam memasukkan air ke hidung dalam berwudu kecuali jika berpuasa. Ya, maka tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Sama juga dalam berkumur-kumur, kiasan dari masukkan air dalam hidung tersebut. Baik, ikhwas sekalian, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Adik sekalian, ini merupakan yang menjadi makruh-makruh dalam wudu. Karena kita pertama tadi berlebihan dalam menggunakan air, kedua mendahulukan tangan kiri ketimbang kanan, mendahulukan kaki kiri ketimbang kanan, kemudian mengelap air wudu dengan handuk jika tidak ada uzur, kemudian memukulkan air kemana? Ke wajah, kemudian menambah basuhan lebih dari 3 kali atau mengurangi basuhan menjadi 2 kali, kemudian
meminta bantuan orang lain untuk menyiramkan air ke anggota wudhu kita, dan yang terakhir berlebihan dalam berkumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung. Ini hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudhu. Oleh karena itu kita jauhi. Yang sunnah kita kerjakan, dan yang makruh kita tinggalkan. Baik, ini mungkin pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas Allah berikan pemahaman kepada kita, dan insya Allah akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas terakhir hal yang berhubungan dengan wudhu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu, insya Allah. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Cukup Bapak Ibu ya. Adik-adik ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Anak-anak solehah insya Allah. Adik-adiknya yang perempuan masya Allah, sana buat arisan ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan kajian kita dengan doa. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.